Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang tema Sabtu subtema 4 pembelajaran 6. Nah, namun sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita akan bernyanyi terlebih dahulu agar kalian semangat belajarnya ya. Nah, kalian bisa lihat gerakan Pak Firjon di video sebelah kanan bawah. Nah, itu kalian ikuti gerakan yang dilakukan oleh Pak Firjon ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera cekrek cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, mari tepuk tangan. Nah, seperti itu ya. Pasti sekarang kalian sudah semangat. Nah, anak-anak, di tema ini kita akan belajar apa sih? Nah, sebelum itu Pak Firjon mau tanya, kalian pernah nggak melihat sebuah kebun? Entah itu kebun durian, entah itu kebun apel, kebun jeruk, kebun apa lagi ya? Kebun coklat. Itu. Kira-kira di dalam kebun itu pohonnya banyak apa sedikit? Betul, pohonnya pasti banyak ya anak-anak. Nah, bagaimana ya cara menanam pohon sebanyak itu? Nah, di dalam tumbuhan itu anak-anak, perkembangbiakannya itu terbagi atas dua. Ada yang alami dan ada yang buatan. Yang alami sudah kita pelajari kemarin menggunakan biji dan juga bisa menggunakan tunas. Sedangkan yang buatan yang akan kita pelajari hari ini itu ada 3 anak-anak. Bisa mencangkok, bisa stek, atau bisa menggunakan menempel. Nah, tapi yang akan kita fokuskan sekarang adalah kita belajar tentang cara mencangkok. Apa itu mencangkok? Nah, mencangkok itu seperti ini anak-anak. Contoh gambar ini adalah contoh mencangkok. Mencangkok itu adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangkan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanamannya itu yang lebih baik dan menghasilkan buah yang lebih banyak dari tanaman induknya. Wah, jadi gampang ya buat kebun dengan cara mencangkok ya. Iya, betul sekali. Kebanyakan kebun-kebun itu menggunakan sistem mencangkok. Nah, bagaimana Pak cara mencangkok itu, proses mencangkok? Nah, ini Pak Firjon punya cara atau proses mencangkok. Yang pertama, saat kalian mau mencangkok, kalian harus menyiapkan alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahannya itu ada 4. Yang pertama pisau. Nah, ingat pisaunya ini kan tajam, jadi tidak boleh kalian gunakan sembarangan. Penggunaan pisau adalah untuk mengupas dahan pohon ataupun memotong tali, bukan untuk melukai diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang kedua, sabut kelapa ataupun plastik. Ini bisa plastik bekas, tidak perlu plastik baru. Plastik bekasnya ibu kalian beli sayur di pasar bisa dipakai. Yang ketiga yang perlu disiapkan adalah tanah liat dan
yang dicampur oleh pupuk kandang. Jadi tanah liatnya dicampur dengan pupuk kandang, itu disiapkan secukupnya saja. Yang keempat, yang terakhir adalah tali. Nah, talinya tali apa, Pak? Talinya bisa tali rafiat atau benang wol, terserah, yang penting bisa mengikat plastiknya nanti. Nah, setelah semuanya siap, kalian yang ke step yang kedua. Di langkah kedua, kalian pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Jadi tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Kalian pilih yang dahannya sedang. Kemudian kalian kupas dahannya hingga bersih. Dikupas kira-kira 5-9 cm ya. Dikupas seperti gambar di samping ya. Setelah itu, setelah dikupas, kalian bersihkan lendir-lendirnya. Nah, setelah terkupas dan berwarna seperti ini ya, di intinya sudah keluar. Nah, kemudian kalian ke langkah berikutnya. Di langkah berikutnya, kalian ambil tanah dan pupuk kandang yang sudah disiapkan tadi, kalian tutup bekas kupasan di dahan tadi. Nah, kalian tutup dengan tanah yang subur tadi, tanah yang dicampur dengan pupuk kandang, kalian tutup. Setelah itu, kalian tutup lagi tanah tersebut dengan bisa sepat atau sabut kelapa, bisa plastik. Nah, itu kalian tutup tanahnya. Setelah itu, setelah ditutup, kalian tali, diikat dengan tali agar tanahnya itu tidak jatuh. Nah, setelah itu anak-anak, kalian beri sedikit lubang-lubang di dalam plastiknya. Jadi di plastiknya tuh kalian tusuk-tusuk, beri lubang-lubang sedikit saja. Agar apa? Agar nanti di step berikutnya yaitu menyiram. Jadi setelah kalian dibungkus tadi itu ya, cangkokannya dibungkus, kalian siram setiap hari, setiap pagi dan sore. Nah, sampai tumbuh akar anak-anak. Kapan kira-kira tumbuh akar, Pak? Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1-2 bulan. Nah, setelah dalam waktu 1-2 bulan itu sudah tumbuh akar, kalian bisa memotong dahan tersebut dari induknya, kemudian ditanam di tempat yang teduh, ditanam yang sekiranya tanahnya subur. Nah, itu ditanam di situ. Setelah itu kalian sirami lagi hingga besar. Tapi anak-anak perlu diingat, hasil cangkok itu berbeda dengan hasil yang ada di perkembangbiakan biji. Nah, tapi coba kita ulangi lagi ya proses cangkoknya ya. Jadi yang pertama, kalian kupas dulu dahannya yang sedang. Tidak boleh yang terlalu besar, tidak boleh yang terlalu kecil. Kemudian kalian tutup dengan tanah. Setelah ditutup dengan tanah, kemudian kalian bungkus dengan sabut kelapa atau dengan plastik. Setelah itu diikat. Setelah diikat, kalian siram setiap pagi dan sore dengan air yang secukupnya. Setelah tumbuh akar sekitar 1-2 bulan, kalian bisa potong dahan tersebut, kemudian pindah tanam di tempat yang sejuk dan subur. Nah, itu ya anak-anak, proses mencangkok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara ya. Setelah itu, kekurangan mencangkok itu ada ini. Jadi perlu diingat ya anak, kekurangan mencangkok itu tanamannya itu lebih rapuh daripada tanaman induknya. Nah, oleh karenanya biasanya hasil tanaman cangkok itu disanggah oleh sebuah bambu ataupun kayu. Nah, ketika kecil dia akan disanggah oleh bambu dan juga kayu. Agar apa? Agar tidak roboh anak, karena akarnya masih tidak kuat untuk mengikat tanah. Nah, setelah akarnya kuat baru boleh dilepas. Nah, anak-anak, itu tadi
proses mencangkok. Sekarang coba kalian jawab ini pertanyaan dari buku kalian. Sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, di depan tadi sudah Bapak bahas, ada 3 contoh perkembangbiakan buatan. Nah, kalian sebutkan apa saja, ada mencangkok, ada apa sama apa itu tadi. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Nah, itu tadi, apa keuntungan mencangkok, yaitu lebih baik mutunya daripada. Nah, itu coba dilengkapi ya. Sudah Pak Firjon beri clue. Kemudian yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Nah, tadi sudah Bapak bahas. Kekurangan mencangkok adalah Kemudian yang keempat, apa langkah setelah dahan yang dicangkok dikupas bersih? Diapakan? Ditutup dengan Nah, yang kelima, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Berapa lama, anak? 1 sampai coba dilengkapi ya. Nah, kemudian ini Pak Firjon punya cerita, anak. Jadi Pak Firjon itu pernah ke kebun duren. Di kebun duren itu ada sebuah kampung, anak. Di perkampungan itu ada banyak keluarga-keluarga. Nah, di sebelah kebun itu ada seorang ibu dan juga anaknya. Anaknya bernama Siti ya, anak. Siti sedang melihat ibunya menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti apa ya? Betul sekali. Yang harus dilakukan Siti adalah berhenti bermain, kemudian membantu ibu menyiram tanaman. Nah, kemudian di sebelah rumah Siti ada Pak Edo dan Edo. Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua, agar tidak terkena di rumahnya, jadi tidak ambruk di rumahnya. Nah, menurutmu yang harus dilakukan Edo apa ya? Betul sekali, memegangi tangga yang dinaiki oleh ayah agar ayah tidak jatuh, ya, seperti itu. Kemudian di tetangganya lagi ada lagi anak-anak, yaitu ada sekolahan di sebelahnya. Di sebelah rumah ayah Edo itu ada sekolahan. Kemudian ada 3 murid ini anak sedang riwah karena ada seseorang bernama Lani sedang menangis kesakitan. Kenapa ya? Karena tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Nah, kalian tahu kan bunga mawar itu meskipun indah itu ada durinya. Jadi kalian harus berhati-hati pada sesuatu yang indah ya. Nah, menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah? Betul sekali. Yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah membawa Lani ke klinik kesehatan untuk diobati. Jadi tidak boleh ditertawakan anak-anak. Jadi kita harus membantu. Bilang kepada Bapak Ibu guru, Pak, Bu, tangan Lani sedang luka, perlu diobati. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi di dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita harus saling tolong menolong dan bekerja sama, terutama pada lingkungan keluarga kita sendiri. Nah, itu tadi kita sudah belajar banyak sekali dari macam-macam perkembangbiakan tanaman, pertumbuhan tanaman, cara merawat tanaman, cara mencangkok, dan juga bekerja sama di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kalian sudah bisa apa saja? Yang pertama, menjelaskan pertumbuhan tanaman. Sudah kan? Caranya yaitu vegetatif atau generatif. Sudah. Kemudian menjelaskan cara berkembang biak tanaman, yaitu dengan cara
alami dan buatan. Kalau alami ada tunas dan juga ada biji. Kalau buatan ada stek, ada cangkok, ada menempel. Nah, kemudian cara merawat tanaman dengan apa? Apabila ada dahan-dahannya yang begitu lebat, kalian potongi agar rapi. Kemudian kalian siram. Nah, agar tanamannya hidup. Kemudian diberi pupuk. Kemudian menjelaskan pentingnya bekerja sama. Nah, kalian sudah mengerjakan kemarin itu tugas dari Pak Firjon, yang ada anak sedang bermain lompat tongkat tadi ya. Nah, itu kalau mereka tidak bisa bekerja sama, maka kakinya temannya akan terkena tongkat. Nah, kemudian menceritakan pengalaman sudah. Terus mengerjakan soal pertanian sudah ya anak-anak ya. Kemudian ini yang menarik, membuat karya kerajinan mozaik. Ya, yang kemarin Pak Firjon suruh kalian menempel daun-daun yang sudah kalian sobek-sobek ya, kalian tempel jadikan bunga-bunga. Nah, itu namanya kerajinan mozaik anak-anak. Nah, ternyata kalian sudah bisa banyak ya anak-anak, sudah bisa 8 skill yang kalian pelajari selama masih 2 minggu. Nah, kira-kira nanti apa lagi ya? Nah, anak-anak, karena kalian sudah selesai di tema 1, nanti kalian bisa ke langkah yang tema 2. Untuk bukunya bagaimana Pak Firjon? Untuk bukunya nanti Pak Firjon jelaskan di WA group ya. Nanti di WA group Pak Firjon informasikan untuk pengambilan tema. Nah, itu tadi pembelajaran dari Pak Firjon. Jadi kalian sudah belajar banyak ya hari ini ya. Jangan lupa kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Marilah anak-anak kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Pak Firjon, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian pembelajaran dari Pak Firjon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.